with Miss Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all, and how are you today? Untuk pembelajaran kita kali ini, kita masih bertemu dalam channel yang sama di dalam video pembelajaran dengan Miss Nurul. In this opportunity, we are going to learn about the new material. Now, we will discuss about simple present. Simple present. What is simple present? Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang pola kalimat simple present. When we use simple present and why we use simple present tense? Bagaimana kita menggunakannya, apa fungsinya, dan kapan kita menggunakan simple present. Kita akan kupas dalam pertemuan kali ini. But don't forget, before we learn more about this material, like and always subscribe the channel so you get notification when I share the new channel. Okay guys, let's go! Okay, start to our lesson. Kita akan mulai pembelajaran tentang simple present. Dalam pertemuan kita kali ini, especially for simple present time. Simple present tense. What is simple present tense? Apa itu kalimat simple present tense? Right, simple present tense itu kalimat yang akan kita gunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berulang-ulang atau habitually activity. Misalkan sekarang iya, kemarin iya, besok dan seterusnya. Contoh, kita pergi ke sekolah. Setiap hari kan kita pergi ke sekolah. Nah, untuk menyatakan kalimat tersebut, kita harus menggunakan kalimat dengan pola simple present. Di dalam kalimat simple present, kita nanti akan mengenal dua jenis kalimat simple present, yaitu verbal sentence and nominal sentence. Kalimat dengan kata kerja dan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Okay, begin to our lesson. Let's go. Simple present tense atau pola kalimat simple present. Nah, di sini kita akan belajar dua kalimat sekaligus, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. First, we are going to discuss about verbal sentence. Berarti kalimat yang kita buat nanti harus memiliki predikat. Predikatnya itu adalah kata kerja. For example, I wear uniform. Sinta wears uniform. Ada dua kalimat. Kita perhatikan apa sih bedanya di kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Right. Bedanya adalah terletak pada kata kerjanya. Untuk contoh yang kedua, they go to school every day. Sinta goes to school every day. Oke, kita perhatikan lagi di contoh yang kedua. Pada kalimat pertama dan kedua, itu juga berbeda pada kata kerjanya. Yang satu pakai go, yang satu pakai goes. Dalam kalimat simple present, subjek sangat menentukan penggunaan kata kerja yang tepat. Kita lihat untuk contoh pertama, subjek I dengan kata kerja wear. Subjek Sinta atau kita bisa mengganti dengan kata she
itu menggunakan subjek wears. Sedangkan untuk contoh kedua, subjek they, kita menggunakan kata kerja go. Sedangkan untuk subjek Sinta, kita pakai goes. Kita masih ingat bahwa untuk subjek I, you, we, they, atau bisa kita sebut dengan plural subject, itu penggunaan kata kerjanya adalah kata kerja asli, kata kerja pertama atau verb one. Dan untuk subjek she, he, it, kita menyebutnya dengan subjek singular atau singular subject. Dalam singular subject, kita harus memberi akhiran s atau es untuk kata kerjanya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk pola kalimat simple present yang verbal itu adalah subject plus verb one. Especially for singular subject, we use subject plus verb one plus s or es. Nah, sekarang apa saja kata kerja yang bisa kita beri akhiran s atau es? Right, untuk beberapa kata kerja yang berakhiran huruf o, ch, sh, x, s atau ss, itu harus kita beri tambahan es. Untuk kata kerja o, for example ke, ch, for example watch, sh, for example wash, x, for example fix, s atau ss, for example kiss. Nanti apabila subjeknya adalah singular subject, harus kita beri tambahan es. Satu lagi untuk kata kerja yang berakhiran huruf y atau y, itu bisa kedua-duanya, bisa kita beri tambahan s dan es. Oke, look at the example please. She buys a pen. She cries in the bathroom. Ada dua kalimat dengan subjek sama tunggal. Yang satu buy, kita hanya memberi akhiran s. Yang berikutnya ada cry, tapi kita beri tambahan es. Right, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk kata kerja yang berakhiran huruf y, apabila sebelum huruf y adalah huruf vokal, kita hanya menambah s. For example, buy, fly, itu hanya kita beri akhiran s. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran huruf y, tapi sebelum huruf y adalah huruf konsonan, contoh cry, try, study, maka kita harus menambah akhiran es untuk kata kerja tersebut. Jadi kalau kita cry dengan subjek she, maka jadilah she cries in the bathroom. Oke, sekarang kita masuk ke kata kerja yang diberi tambahan s. Untuk semua kata kerja selain kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, s atau es, semua bisa kita beri akhiran s. Cukup mudah. Oke.
We will continue to nominal sentence. Kita akan melanjutkan ke nominal sentence. What is nominal sentence? Kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Predikat di sini bisa kita tempati oleh kata benda, noun, adjektif atau kata sifat, pronoun, kata ganti, ataupun adverb, keterangan. Okay, look at the example. My mother is a teacher. My hat is red. This book is mine. We are in the classroom. Okay, itu adalah contoh nominal sentence. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk pola kalimat nominal sentence pada simple present tense yaitu subject, to be atau kata bantu plus predikat. Predikat di sini tidak kata kerja, tapi ditempati oleh noun, adjective, pronoun, dan adverb. Untuk to be ada 3. Ada am, is, are. Am, especially for I. Is digunakan untuk subjek tunggal atau singular subject. Ada she, he, it. Sedangkan are, to be, are itu digunakan untuk subjek yang plural. Tadi ada you, we, they. Nah, sekarang kita akan melihat kapan kita bisa menggunakan simple present. Simple present dapat kita gunakan yang pertama untuk menyatakan rutinitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Kalimat yang menyatakan rutinitas atau berulang-ulang biasanya ditandai dengan always, seldom, sometimes, every. Bisa every day, every week, every morning, every afternoon, atau yang lainnya. For example, I go to school every day at 7 o'clock a.m. Saya pergi ke sekolah setiap hari jam 7 pagi. Yang kedua, simple present digunakan untuk menyatakan fakta atas suatu kebenaran yang diakui semua orang. Contoh, the earth is round. Contoh yang lain, misalkan, fire is hot. Api itu panas. Next, untuk yang ketiga, simple present itu digunakan untuk kalimat perintah atau larangan yang imperatif. Contoh, close the window, shut up, be quiet, open your book, be careful. Nah, kalimat-kalimat larangan yang berbentuk imperatif itu harus menggunakan simple present. Oke kelas, itu tadi materi yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini, especially for simple present tense. Jadi, kalau kita ingin menyatakan suatu kegiatan yang selalu berulang-ulang or habitually activity, we use in simple present tense. Kita harus menggunakan pola kalimat simple present tense. Nah, kita akan bertemu lagi di channel yang sama dengan materi yang bervariatif yang selalu berbeda. Dan jangan lupa selalu like and subscribe karena like and subscribe itu gratis tis. Dan itu akan mempermudah kalian untuk mendapatkan notification setiap saya men-share video yang baru. Now, see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.